Oke, halo untuk sobat-sobat Kopi Trade ya, yang ada di Indonesia, yang ada di seluruh dunia. Terima kasih udah menonton channel kami. Jadi ya untuk episode pertama ini kita mau jelasin dulu nih tentang Kopi Trade ya. Kopi Trade itu apa? Jadi kita Kopi Trade ini mau sharing ke sobat trader sekalian untuk proyeksi harga emas ya, emas XAUSD secara fundamental dan teknikal dari teman sebelah gue ini. Oke, lu bisa perkenalkan diri dulu bro, namamu siapa? Ya, selamat ini malam, pagi atau Ini sore? subuh bro, subuh. Ya, selamat pagi. Ya, bagi kalian yang nonton video ini pagi hari, kalau kalian nonton video ini malam hari, dan selamat malam buat kalian dimanapun kalian berada. Kenalin namaku, bagus ya. Nama aku Irfan Maulana. Panggilannya biasanya dipanggil Romeo. Ya, terserah kalian mau panggil apa. Yang penting bagus aja buat aku. Wah, keren banget lu bro. Oke ya, gue juga mau memperkenalkan diri gue. Nama gue Philip B. Nainggolan. Biasa dipanggil sih, Nenggol. bukan bro. Asik. Biasanya dipanggilnya Vincenzo Casano. Lu tahu nggak bro? Lu udah nonton belum? Berarti panggilnya Kasano aja. Ya nggak usah ya, gak dipanggil Philip aja. Ya kan lu kan perokok Philip Morris bro. Gue ada pemegang sahamnya dikit ya kan. Oke ya teman-teman ya, jadi selain kita mau membahas tentang fundamental dan teknikal untuk emas sendiri, kita mau sharing nih tentang saham-saham yang baik untuk proyeksi ke depan ya. Tapi untuk saham ini kita lebih fokusnya ke saham Amerika tentunya. Saham-saham Amerika itu ada alasannya sih kenapa kita saham Amerika ya. Mungkin teman-teman bisa tahu lah yang lain lah kenapa sih kita nih pilih saham Amerika, kenapa nggak pakai saham lokal. Nah mungkin nanti teman-teman bisa japri lah kenapa alasannya ya, kenapa alasannya kita belum ngebahas tentang saham lokal gitu. Nah mungkin ya siapa tahu teman-teman nanti mau coba nanya tentang saham lokal ya bisa bisa juga lah nanti kita coba pelajarin. Tapi untuk saat ini kita masih fokus ke blue chip ya. Blue chip itu apa? Bisa dijelasin sama Bapak Irfan apa itu blue Jadi chip, blue Pak? chip itu adalah sebuah istilah dalam pasar modal yang mengacu pada saham dan perusahaan besar yang memiliki pendapatan stabil. Jadi di sini alasannya kenapa kita cuma bahas uh, perusahaan-perusahaan yang gede atau ya blue chip, ya kita bahasnya cuma di ruang lingkup Wall Street aja. Jadi tujuannya copy trade ini adalah, udah lu jelasin belum sih? Belum, Bro. Tujuannya sebenarnya kita mau edukasi sekaligus juga sharing-sharing bareng teman-teman ya, copy trade dimanapun kalian berada. Jadi kalaupun ada mungkin nanti spekulasi-spekulasi lain mungkin bisa dicantumkan atau komen di video kita kali ini. Ya, oke, bener banget ya bro ya. Oke, kita mungkin udah tahu ya tentang copy trading ini apa. Ya mungkin kita mulai aja nih bro. Nah, gue mau sharing nih bro sama lu nih. Lu kan ini trading gold ya? Aku trading Lu banyak. trading gold. Wih, banyak bro. Iya. Wah, sultan memang dong lu bro. Iya dong. Jangan cuma bicara satu produk doang. Bicara satu produk, lu KO di produk ini kemudian lu nggak punya alternatif lain kan? Bunuh Jangan-jangan diri lu namanya. trading barang-barang haram bro. Hah? Lu trading barang-barang haram. Emang barang haram yang kayak gimana contohnya? Harus gue cantumkan ya sih namanya. Ya nggak apa-apa. Oke ya, jadi di sini gue mau tanya nih bro tentang pergerakan minggu ini. Kan lu nih, gue liat nih lu fokus banget nih ya di XAUSD. Gue mau tahu dulu nih, teknikal yang lu pakai apa sih? Dan terus menurut lu pergerakan yang kemarin nih gimana? Yang dari hari Senin ini, dari Senin berjalan ini gimana pergerakannya bro? Oh, jadi yang kita bahas nih pertama adalah XAU untuk pekan. Pekan kemarin dulu, baru kita jelasin untuk proyeksi minggu depan. Lu kan trading gold juga. Gue trading gold bro. Terus pertanyaannya lu profit apa enggak kemarin? Nah itu yang gue pusing bro. Pusing gue karena profitnya banyak. Gue nggak tahu mau habisin uangnya pakai apa lagi bro. Gue ada saran nggak? Profit banyak kan tinggal di withdrawal. Ya udah withdraw tapi gue bingung uangnya tuh kebanyakan gitu loh. Gue mau beli apa lagi? Ini gue saranin ya buat Ya, lu ya. Apa, bro? Mending lu sumbangkan ke orang-orang yang nggak mampu.
ya itu udah ada eh, persennya dikit lah. Istilahnya udah ada persennya, Bro. Untuk itu ya bisa kita atur lah ya kan. Iya, lu sumbangin ke orang-orang yang nggak mampu, biar orang-orang yang nggak mampu trading bisa trading. Kita ramaikan pasar bursa. Oke. Betul ya. Begitu dong. Jadi gue investasi di situ nih. Iya. Jadi gue invest lagi Loh, nih. namanya aja future. Ya, kalau kita bicara future sebenarnya bisnis ini ya kita nggak tahu, mungkin 2030 atau 2050 bisa jadi loh ya. Yang namanya uang itu udah nggak berwujud fisik lagi. Loh, lu emang kalau beli di mana? Misalkan lu beli nih ayam Kentucky di KFC, lu pakai apa biasa? Lu pakai uang cash, tunai, atau misalkan lu kan ada tuh sekarang yang hanya Scan-scanan. scan. Ya gue sih biasanya sih scan, Bro. Karena gue udah nggak megang lagi uang fisik tuh, gue udah nggak pegang lagi. Itu yang gue maksud. Jadi kita nggak tahu ke depan itu sebenarnya uang ini udah bisa jadi uang ini udah nggak berbentuk fisik lagi. Oke, betul Makanya banget. bisnis yang seperti ini udah ngetren banget zaman sekarang. Betul ya. Oke, jadi mungkin nih teman-teman yang sampai sekarang nih masih coba untuk invest di fisik ya, mungkin bisa juga coba di trading nih, Bro ya. Trading nih bisa jadi passive income nggak, Bro? Bisa dong. Bisa jadi passive income ya? Iya. Ngeri banget lo, Bro. Nah, oke ya. Jadi teman-teman yang mau nih, yang istilahnya lagi trading gold, bisa ngecek juga nih, bisa nonton punya kita nih. Untuk gambaran minggu depan nih, kalian mau open posisi apa gitu loh? Atau misalnya harga low-nya perkiraannya berapa? Jadi kan kalau misalnya kita udah bisa tahu harganya ke berapa, wah mungkin kita udah bisa jadi duta besar, Bro. Kalau gue udah bisa dapat banyak penghargaan kita kalau udah bisa kita tahu harganya kemana ya kan? Dukun lo. Wah, ya gue kan ada dikit-dikitnya, Bro. Oke, lanjut. Jadi ini kita mau bahas mengenai pergerakan. Kenapa sih? Apa sih yang melatar belakangi XAU kemarin itu menguat atau mengalami kenaikan tipis? Iya ya, naik ya, Bro ya. Menurut lu kenapa? Lu kemarin katanya profit. Sekarang lu jelasin. Kenapa lu kemarin bisa profit? Atau lu gambling nih ngambil posisi? Gue gak gambling lah, Bro. Gue nih pure fundamental, Bro. Pure berita. Lu harus nonton berita, Bro. Tapi kalau berita ya fundamental ya, ini buat aku pribadi ya. Ya gimana? Berita itu kan terjadi, ada peristiwa dulu, kemudian baru berita itu muncul. Sekarang gimana lu bisa menganalisa fundament atau menganalisa berita yang sebenarnya belum terjadi? Nah, jadi Kan sama aja perkiraan juga. bener-bener, Bro. Tapi sih kalau gua kan nih ceknya nih pakai Forex Factory nih, Bro. Gue kan pakai forexfactory.com. Nah, mungkin kalau cara ini aku bisa mungkin jadi masukan buat teman-teman ya. Bagaimana sih cara untuk membaca previous forecast dan aktualnya? Nah, jadi kan misalnya nih contoh kalau yang kayak kemarin kan ada BOE, Bro ya, yang hari Senin kemarin itu kan ada BOE. BOE ya. Jadi BOE itu kan rilisnya kan jam 6, Bro. Jam 6 sore. Nah, itu jam 6 sore kita jam atau 6 sore di kita, Bro. Jam 6 sore di kita. Nah, itu sebenarnya beritanya itu udah jalan di jam 5 sebenarnya. Hasilnya itu udah dijalanin di jam 5. Dan untuk hasilnya itu yang jam 6 tersebut. Gitu. Jadi kalau misalnya ya kadang kan kalau misalnya teman-teman bisa baca dari fundamental itu kan biasa kan contoh nih before-nya 0,10 0,10%. Baru forecast-nya 0,2. Itu kan forecast kan istilahnya kan gambarannya ke depan atau istilahnya harapannya naik ke 0,2. Nah, ternyata hasilnya atau aktualnya itu adalah 0,1, Bro. Memang sama, before sama aktualnya 0,1. Tapi itu kan kurang dari harapan, Bro. Nah, itu bisa menjadi impact terhadap harga tersebut, bisa jadi drop, Bro. Nah, gue sih biasanya sih gitu kalau gue trading pure fundamental, gue melihatnya itu. Nah, kalau misalnya alasannya kemarin, nah mungkin hari Jumat kemarin kan tuh om gue di Amerika kan udah dicairkan. lu punya om di Amerika? Oh, ada, Bro. Lu nggak tahu kak om gue, Bro? Ya, gue tahu kan lu punya om di Manado doang. Om Biden, Bro. Om Biden. Om Biden. Bro. Itu om lu. Nah, iyalah, gue ada campuran-campurannya dikit. Yes, Nah, jadi si Biden ini udah disahkan ya bahwa stimulus fiskal ini udah harus dicairkan, nah, sehingga mengakibatkan harga emas tersebut naik. Kenapa naik?
Nah, jadi kan nih rata-rata nih orang-orang yang di Amerika nih kemarin kan ada sempet drop nih. Nggak punya uang bro, karena pekerjaan banyak yang habis nih kan. Jadi mereka nih dapat gelontoran dana bro. Gelontoran dana dari pemerintah Amerika. eh, dan pastinya ya mereka beli emas tuh bro. Mereka investasi di emas. Loh, gimana ulangin gue kurang ngeh nih. Jadi kemarin ini orang-orang di Amerika nih kan yang udah putus kerjaan ya kan. Ah, Mereka kan nih mau belanja-belanja apa kan kurang nih mahal nih harga. Ya sebenarnya sih bukan karena mahalnya, tapi karena mereka lagi belum punya uang. terus Gitu. Nah, sehingga mereka di saat stimulus fiskal tersebut cair, nah mereka bisa membeli barang-barang. Nah, tentunya logam mulia tadi yang seperti lo bilang, Bro. Dan tentunya di segi emas gitu. berarti eh, hasil imbal balik dari stimulus itu mempengaruhi logam mulia untuk Betul banget, Bro. menguat. Betul banget, Bro. Ya sebenarnya kalau bicara fundamental sih emang iya. Cuman fundamental dan teknikal kan seperti yang kita tahu, fundamental dan teknikal itu seperti Romeo dan Juliet yang nggak bisa dipisahkan. Iya, betul banget, Bro. Kita nggak bisa cuma pakai fundamental doang gitu, Iya, nggak atau bisa pakai memang. teknikal doang. Memang nggak bisa dipisahkan antara fundamental betul. dan teknikal. Kalau bicara fundamental artinya emas mengalami kenaikan tipis di pekan kemarin dikarenakan hasil imbal obligasi Iya, Amerika betul. Serikat yang menunjukkan Yang stimulus. melakukan stimulus. Oke, bisa Oke. ditampung. Nah, jadi gue mau sharing nih ya ke teman-temannya. Jadi hari Senin itu ada fundamental yang dari BOA GOV Bailey Speaks, bro. Jadi BOA Ini itu Senin kapan? Senin depan atau? Senin kemarin, bro. Ah. Senin kemarin. Jadi ada BOA itu adalah Bank of England, bro. Lu tahu England kan? Tahu, gue kan udah pernah tinggal di sana 2 minggu. Lu lama di mananya? 2 Di minggu. London nggak? Enggak, gue di London dulu. Lu lama di London. Ya lu keluarga gue kan opa mama kan di sana juga. Ngeri banget, bro ya. Ya, jadi ya BOA ini adalah bank sentralnya Inggris ya, teman-teman ya. Jadi yang belum tahu BOA itu apa sih ya? Jadi ini gue mau jelasin sedikit ya. BOA ini mempunyai tujuannya ini dan tugasnya ini adalah ada dua dia. Yang pertama itu stabilitas moneter dan stabilitas finansial. Jadi apa sih stabilitas moneter ini? Jadi stabilitas moneter ini adalah kestabilan harga-harga dan tingkat inflasi. Dan juga untuk stabilitas finansial ini apa? Yaitu adalah membangun sistem finansial yang sehat dan kuat sebagai kunci pertumbuhan ekonomi di Inggris tersebut. Nah, dan kemarin ini bro ya, gue mau sharing dikit bahwa hasil BOE kemarin tuh merah bro, jadi red. Jadi jelek bro hasilnya atau negatif. Jadi kemarin harga tersebut dia opennya di 1690. Nah, kemudian dia naik ke 1694. Nah, mungkin tuh kan kalau yang teman-teman biasanya yang tradingnya lihat wah dia naik, yang dia follow trend, itulah namanya jebakan Batman bro. Jadi saat dia open buy dan ternyata harganya drop bro, harganya drop ke 1685. Jadi lu bayangin dah kalau misalnya dia ngebuy. Bentar, gue bayangin dulu. Nah, lu bayangin. Ah. Ya lu kan contoh nih, teman ada yang buy di 1693 karena lihat si 1690-nya naik. Nah, ternyata harganya drop ke 1685. Kan lumayan rugi tuh, bro. Lu bisa rugi 5 poin atau kalau lu ngambilnya satu lot, satu unit ya sekitar 5 juta lu bisa minusnya. Tapi kalau lu bisa baca, ya kan kalau lu bisa baca fundamental kayak gue, bro. Lu bisa profit 5 juta, bro, dalam sekali transaksi. Gitu kan? Ya lumayan lah lu buat beli-beli apa yang sering lu beli, bro. Lu bisa beli pentol lah, bro, ya kan? Pentol pale-pale gitu ya. Pale-pale gitu, bro. Ya, betul sekali. Oke, dan juga kemarin nih kita mau review juga ada kemarin itu CPI, bro. Jadi ada Consumer Price Index. Ada Consumer Price Index ini adalah indikator ekonomi yang digunakan oleh beberapa negara untuk mengukur tingkat inflasi dan dipakai sebagai salah satu acuan untuk menentukan kebijakan yang paling efektif. Nah, jadi ini acuannya ini melalui CPI ini. Nah, kemarin CPI ini kan untuk USD ya. Untuk USD sendiri ternyata ini hasilnya negatif untuk dolar Amerika sendiri. Jadi kemarin ini hasil core CPI. Bentar. Bukannya pekan kemarin dolar ini ya menguat ya? Ya karena CPI ini bro dia sempat drop dikit. Ya kan dia sempat drop dikit bro. Oh. Ya benar sekali. Jadi hasil core CPI ini sebelumnya itu dia ada di 0,3% bro.
0,3%. Untuk forecast-nya ini atau untuk harapannya ini ada di 0,4%. Oh berarti alasan daripada kemarin itu logam mulia mengalami kenaikan. Ya kan hari ini juga. Ya jadi ya harapannya dari berita ini adalah 0,4% dan juga hasilnya ternyata 0,4%. Nah berarti itu stabil untuk dolar Amerika tersebut. Dan ternyata di hasil core CPI ini yang sebelumnya 0,0, forecastnya 0,2, ternyata hasilnya itu 0,1%. Jadi di luar dari harapan. Jadi negatif bro ya untuk biasa sendiri. Dan ini gue bisa lihat kemarin ada di open di 1711 atau di 1711. Dia langsung naik bro, dia langsung naik up ke 1723. Dia langsung up ke 1723. Itu bisa berapa poin tuh bro? Ada sekitar 12 poin lah dari harga karena hasilnya negatif untuk USD tersebut. Itu ya. Jadi untuk teman-teman bisa juga bisa tahu tuh gimana sih pergerakannya kalau misalnya fundamental, bagaimana sih pergerakannya saat fundamentalnya rilis. Gitu ya kan, kayak kan tadi kan lo bilang bahwa loh bukannya kalau dari berita itu beritanya rilis dulu baru hasilnya keluar gitu loh. Ya kan? Nah, jadi sebenarnya ya seperti itu bro. Jadi beritanya sebenarnya itu udah ada. Jadi mungkin wartawan nih kan udah nanya apa sih yang pertama. Nah kemudian mereka upload, mereka posting di jam tersebut yang udah ada di forecast dari forex factor tersebut gitu. Jadi ya hasilnya negatif untuk USD. Dan juga ada kemarin nih bro ya tentang ECB bro. ECB ini ECB ya, ECB atau ECB sih bro, kan orang London bro. ECB dong. ECB ya. Oke, ECB itu ya teman-teman ya yang mau tahu itu adalah European Central Bank. Central Bank itu kemarin hasilnya negatif bro. Jadi kemarin itu di saat fundamental ECB tersebut rilis, ternyata dibarengi dengan unemployment claim bro. Unemployment claim ini tersebut adalah untuk mata uang USD. Nah sehingga harga emasnya yang lagi 1735 bro, ya kan kemarin hike-nya berapa bro? Hike-nya di 1739. 39 ya. Nah itu harga itu opennya itu bro, mulai beritanya rilis sudah lagi di 1735. Nah kemudian 1735 itu dia drop ke 1719 bro. Lumayan jauh lah itu bro ya. Harga emasnya itu drop dan juga ada GOLTS bro. Dan kemudian hasilnya bagus untuk USD. Jadi bagus untuk dolar Amerika tersebut. Nah sehingga harga emas tertekan lagi bro. Itu bro untuk fundamental minggu berjalan ini. Nah kalau menurut teknikal lo nih bro, teknikal ini jalannya gimana nih? Ya kalau untuk teknikal sendiri, aku sih biasanya ngelihat baca daripada pergerakan harga itu dari chartnya, dari candlenya. Nah kalau dari candle sendiri itu di tanggal 9 ya, tanggal 9 bulan Maret kemarin itu ada reject dari buyer, hingga berdampak pada keesokan harinya untuk logam mulia itu masih mengalami kenaikan. Reject buyer tuh gimana bro? Reject buyer itu kalau misalkan kalau teman-teman mungkin biasanya ngelihat chart ya, yang udah terbiasa dengan chart, ketika ini tren sedang bullish, otomatis kan biasanya kita melihat kapan sih dia berpulang untuk naik. Kalau untuk di chart sendiri, aku biasa ngelihat chart itu kita harus tahu nih kondisi dari candle ini, kita harus tahu dulu kondisi candle ini mana sih, kita tahu namanya biasanya ada candle engulfing bullish. Nah, engulfing bullish ini biasanya yang menjadi indikasi bahwasanya untuk beberapa candle ke depan itu masih mengalami potensi kenaikan. Nah, jadi dan itu yang terjadi di tanggal 9 kemarin. Tanggal 10 berikutnya itu kita udah bisa ambil posisi beli. Aku udah ngambil posisi beli kemarin di 17.15. 17.15 bro ya. Sempat naik, memang target aku di 1730. Karena memang kalau secara di Fibonacci dari tren itu aku tarik dari 3 pekan ke belakang, memang area koreksi itu masih ada di 1733. Tapi aku nggak ngambil muluk-muluk sampai ke 33, aku cuma ngambil di 30. Dan sebenarnya kejemput juga, aku tinggal nunggu. Nah karena kita nggak tahu harga ini, bisa jadi koreksi itu hanya sifatnya koreksi ya. Kemudian dia melanjutkan tren untuk bearish kembali.
Nah itu alasan kenapa kita harus bahas nanti ini secara fundamental untuk pekan ke depan. Kira-kira XAU ini bakal kemana sih? Oh gitu ya. Nah mungkin nih bro ya gue mau sedikit nanya nih ya. Mungkin ada teman-teman yang ada di rumah nih belum tahu nih. Bullish itu apa, bearish itu apa bro? Lu bisa jelasin? Bullish itu diambil dari bahasa Inggris. Bull. Bull itu apa sih? Bull bro. Bull itu banteng. Banteng ya banteng. Kemudian Ya, bearish itu beruang. Nah itu gimana bro? Kalau ban. Sangkut pautkan dengan trading itu gimana tuh? Loh, karena memang secara histori kenapa kemudian diambil kata bullish? Bullish kalau kita tahu banteng ya secara apa namanya? Filosofisnya bahwasanya banteng itu kan kalau nyeruduk itu kemana sih arahnya? Ke atas bro. Ke atas. Kenapa dia harus pada akhirnya ngambil ketika harga naik ke atas itu disebut bullish. Sebaliknya ketika beruang itu ketika dia mau mencakar dia kemana sih arahnya? Ke bawah bro. Ke bawah. Jadi sebenarnya filosofisnya simple banget. Kalau Gitu, teman-teman gitu tahu. ya. Tapi harus sebagai trader harus tahu dong, bullish itu apa sih, Iya, iya. bearish itu apa. Jangan ntar Oke. ini harga lagi bullish, kemudian kita nggak tahu bullish itu apa. Oke, Kan jadi kalau ada ngomong bullish berarti harga naik nih bro ya. Yes. Kalau bearish harga lagi turun. Yos. Nah itu ya untuk teman-teman nih udah bisa tahu nih kemarin kalau bullish itu apa, bearish itu apa ya. Jadi sharingnya itu dulu untuk bullish dan bearish. Nah kemudian gimana nih bro untuk proyeksi minggu depan bro? Oke, kita sekarang bicara untuk minggu depan. Mau bicara dulu teknikal atau fundamentalnya dulu nih. Technical dulu deh bro. Teknikal berarti aku sih nggak ribet ya. Kalau teknikal kita bisa pakai untuk, tapi kan sebenarnya teknikal juga ngacunya ke fundamental dulu sebenarnya. Iya. Fundamental dulu baru kita lihat ke teknikalnya gimana. Ya bisa jadi sih bro. Lalu untuk fundamental sendiri untuk minggu depan ini banyak sih bro. Ini untuk Kalau yang secara fundamental aku sorotin di sini itu kalau dari Forex Factory ya, kayak agak jelibet ngomongnya nih. Itu ada penjualan retail. penjualan retail bro ya. Penjualan retail ini untuk USD ini punya dampak yang cukup signifikan, high impact-nya ya. Dia bisa mengalami volatilitas yang tinggi, entah itu bisa dia naik atau turun. Gitu. Itu di hari apa bro? Itu di hari Selasa tanggal 16. Selasa tanggal 16 ya? Mm-mm. Kayak tuh buat teman-teman yang di rumah nanti untuk tanggal 16 tuh udah bisa siap-siap juga. Ada fundamental itu kalau dilihat dari Forex Factory sendiri itu jam 8:30 bro ya, 8:30 malam ya. 8:30 malam itu ada core retail sales atau apa bro tadi bro kalau bahasa Indonesianya? Penjualan retail. Penjualan retail ya. Nah di situ biasanya kemarin kalau dari bulan kemarin yang dari Februari tanggal 17 itu kemarin tuh dia bagus bro. Itu hasilnya bagus untuk dolar ya, sehingga harga emasnya tertekan. Itu tanggal 17 Februari bro. Oke. Nah iya kan, jadi itu bulan kemarin tanggal 17 itu bagus untuk USD. Nah untuk sekarang ini, untuk Maret ini kalau gue sih fundamental kalau menurut gue ya. Kalau by fundamental ini itu adalah naik untuk harga emas. Karena USD drop. Secara fundamental gue bro. Oke baru ada fundamental apa lagi nih bro? Ya memang kalau secara fundamental ya, kalau dari penjualan retail tadi kita mengacu di 5 ya, secara historinya ke 5 belakang ya, itu ada tanggal 16 bulan Oktober di 2020, kemudian tanggal 17 di bulan September 2020, tanggal 16 bulan Desember di 2020, kemudian tanggal 15 bulan Januari kemarin dan tanggal 11 di Februari. Memang untuk USD sendiri itu mengalami lebih dominan, masih mengalami penurunan. Penurunan ya. Tapi dibalik dengan tanggal 17 tadi yang lu bilang tadi ya, tanggal 17 Februari tadi memang emas dolar itu mengalami penguatan yang cukup signifikan. Signifikan banget bro. Hingga itulah yang mengakibatkan untuk XAU sendiri dia mengalami penurunan ya. Oke, kemudian ada berita apa lagi bro? Kalau untuk secara
technical weekly-nya ya. Technical atau fundamental kita masih bicara. Masih pure fundamental bro. Fundamental. Kalau aku sih acuan aku di USD. USD ya gimana? Masih di USD. Kalau aku sendiri itu spekulasinya adalah untuk USD itu mengalami penurunan untuk pekan depan. Pekan depan masih menurun ya. Kalau bicara acuan dari Forex Factory dari historinya kita bicara. Iya. Hingga untuk imbal ke XAU sendiri mengalami akan penguatan. Betul ya. Ya kita bisa dilihat juga nih bahwa hari Rabunya juga tuh ada CPI lagi bro ya untuk dolar Kanada. Jadi ada CAD itu bisa jadi juga fundamental yang impact juga terhadap harga emas. Dan juga sampai hari Kamis itu bro itu lu bisa lihat itu banyak merah-merahnya bro. Jadi merah-merahnya itu ada FOMC ya. Jadi ada FOMC. Ada FOMC statement, ada juga employment, ada juga MPC dari GBP tersebut, ada juga nanti ada ADP bro, ada ADP non farm yang dari Kanada, dolar Kanada. Nah itu mungkin nih untuk minggu depan ini memang harga emas nih impactnya sangat gede bro, sangat besar terhadap harga emas tersebut. Gitu. Jadi kalau secara teknikal gimana bro? Kalau secara teknikal lo? Ya kalau secara teknikal sebenarnya juga mendukung ya dari teknikal yang aku punya. Memang kalau untuk weekly sendiri atau minggu untuk time frame aku ngelihat di time frame 4 jam itu sudah melewati supply terdekat menuju untuk bullish. Nah itu udah menjadi area demand. Jadi trend up nih bro. Nah jadi mungkin jadi selama harga itu masih berada di area atas, emas itu masih potensi untuk mengalami kenaikan. Nah itu kira-kira bro, menurut lu nih, menurut lu ya, jadi harga terendah untuk next week nih berapa nih bro? Ya kalaupun range-nya ya jaraknya weekly itu ada di 1676 hingga 1826. 1676 sampai ke 1826. 1826. Wah. Nah itu ya bisa jadi peluang juga nih ya buat teman-teman copy trade di rumah. Ini udah ada nih teknikal dari Bro Irfan bahwa untuk harga emasnya low-nya ini ada di 1676 ya. Untuk harga tertingginya ini ada di 18.2 berapa bro? Di 1826. Di 1826. Nah jadi buat teman-teman tuh bisa jadi berarti sekitar 200 poin dong bro. Iya. Sekitar 200 poin ya. Wah ngeri banget tuh bro ya kalau bisa buy dari bawahnya tuh kan. Tapi kan setahu gue ya kalau misalkan ini kan kemarin itu harga cuman sampai di 17.39. Bro. Sementara resistennya sendiri itu ada di 17.42. Dia nggak kuat naik, kemudian dia coba turun lagi. Nah kemungkinan kalau aku itu dia mengalami sedikit reject. Kemudian nanti bakal balik karena memang sifatnya emas itu dia nggak akan kuat terus menerus untuk naik. Pasti harus ada penurunan dulu sebelum menembus area yang memang sudah dia ingin tembus di resisten 1 tadi. Iya. Oke ya, jadi buat teman-teman mungkin itu aja dulu bro ya kalau untuk penjelasan untuk emas. Ya, jadi buat teman-teman kalau yang mau pengen tahu nih lebih nih apa yang mau ditanya sih, teknikal apa sih yang mau ditanya tentang sama kita, bisa komen di channel kita ini. Apa sih ya, misalnya teman-teman mau nanya nih teknikal apa sih yang dipakai gitu loh. Terus apa sih landasannya open posisi. Nah, mungkin teman-teman bisa komen. Nanti kita bisa bantu jawab untuk channel berikutnya. Oke ya, jadi sekarang nih bro, gue mau lanjut nih bro ya. Gue kan kemarin nih, gue kan udah nggak tahu nih bro, uang gue mau taruh di mana, ya kan? Bener, uang di mana? Uang gue nih di beberapa bank bro, banyak uang gue bro. Makanya kan gue tadi bilang, gue nih pusing sebenarnya. Lo tahu nggak kalau udah orang udah pusing nih? Pusingnya musuhnya apa ya? Ya jadi pokoknya intinya gue pusing bro. Gue pusing kemarin nih. Aduh gue mau invest apa lagi nih. Tiap gue invest, tiap gue open posisi itu profit terus bro. Wah ini jatuhnya lu sombong. Ya bukannya sombong sih. Ya tapi kenyataan seperti itu bro. Nah jadi kemarin tuh gue nih ada uang nganggur. Uang nganggur gue nih ada 500 juta kemarin. Nganggur. Dan finally-nya
akhirnya gue ada keputusan untuk beli saham bro. Lo pengen tahu nggak sahamnya apa? Sahamnya apa? Gue bro beli saham SBUX. Tahu nggak? Itu saham Starbucks bro. Lu tahu nggak Starbucks bro? Starbucks itu apaan? Waduh, lu biasanya kopi darat bro ya. Emang Starbucks kopi apa? Kopi laut? Wah, ini Starbucks nih kopi nomor 1 bro. Kopi nomor 1 lu masa nggak tahu sih? Lu jelasin deh biar gue tahu. Ya, nah karena ini jadi apa sih alasan gue kemarin beli saham Starbucks? Nah jadi pertama gue mau jelasin dulu nih saham Starbucks nih apa sih? Jadi bro gini, Starbucks ini adalah sebuah perusahaan kopi bro. Jadi perusahaan kopi dan sebuah jaringan kedai kopi global asal Amerika Serikat yang berkantor pusat di Seattle, Washington bro. Nah lu kan kemarin kan di London bro. Nah gue kemarin di pinggiran-pinggirannya Washington ini. Itu rumah gue deket sama kantornya si Starbucks tersebut. Tuh, ya. Jadi Starbucks ini adalah perusahaan kopi terbesar di dunia bro. Jadi kalau lu pikir mungkin ada menurut lu nih, kan lu kan belum tahu nih Starbucks itu apa. Jadi ini Starbucks ini, misalnya lu tahu, oh kopi ini paling gede nih dunia nih. Menurut lu selain Starbucks, nah itu pasti di atasnya Starbucks bro. Starbucks nih, dia ini adalah rantai paling atas bro. Dia ini yang paling terakhir, ya kan? Jadi dia paling terakhir. Jadi Starbucks tersebut adalah kedai kopi terbesar di dunia dengan 20.336 kedai bro di 61 negara. Dan tentunya termasuk di Indonesia ada 326 kedai. Nah kemarin udah ketambahan 1 bro, lo tahu nggak satunya di mana? Di mana? Di Samarinda bro, udah ketambahan 1. Oh ada di Samarinda? Oh, ada bro, lu harus datang situ bro, supaya lu tahu gimana lu WD dulu tuh, akun lu kan udah profit 10 puluhan juta tuh tiap hari. Ya kan? Kita nggak bicarain profit di sini, jangan. Aku nggak mau kayak kamu nanti jatuhnya jadi sombong. Nah, jadi kan lu kan nih udah profit nih kan. Nah, lu sekali-sekali lah pesan situ ya, tapi jangan lu pesannya kopi hitam. Enggak ada itu kopi hitam. Di situ adanya americano and espresso, bro. Emang warnanya apa? Ya warnanya hitam, bro. Ya tapi Iya. jangan lu juga lu ngomong kopi hitam. Ya nggak apa-apa dong. Ya jadi ya Starbucks ini sendiri bro, dia menjual minuman panas dan dingin juga. Ada dia tuh jual juga biji kopi, ada saladnya juga, ada sandwich panas dingin dan kue kering, cemilan dan barang-barang seperti gelas dan tumbler bro. Nah jadi mungkin kan ada beberapa teman-teman nih sebenarnya datang ke Starbucks kadang tuh bukan cuma beli minuman bro. Mereka malah beli barang-barangnya ini ya seperti gelas ya kan. Ada gelas, baru ada juga tumbler-tumblernya itu minuman-minuman gitu bro. Ngomong-ngomong Starbucks di Samarinda di mana sih? Itu ada bro, kemarin di Samarinda ini dia kan ada kantor kedainya ini di SCP ya. Ada di SCP Kok kan. nanya gue sih? Ada di Gue nggak SCP kan? tahu, gue nanya di mana sih Ya, Starbucks di ada Samarinda? lah. Ya gue sih biasanya sih pakai ojek online bro. Jadi dia ada di SCP. Nah kemarin itu dia buka di Jalan Esparman. Nah itu Esparman. Tapi kita sponsorin kita dapat ini nggak bro? Apa dong? Kita dapat. Nggak tahu ini apa? Ini gue Starbucks sih ini bro. Emang rasanya agak manis ya? Manis, iyalah manis bro. Nah jadi lu udah tahu kan Starbucks ini apa? Ya. Jadi gini bro Philip, kalau misalkan ini kan lu bilang tadi lu beli saham, mau beli saham Starbucks. Iya. Udah gue beli bro tadi malam. Tadi malam? Tadi malam udah gue beli. Lu beli berapa lo? Gue beli kemarin itu 200 lembar bro. 200. Jadi gue beli pertama 100 lembar, tapi gue pikir uang gue kan banyak. Jadi gue tambahin lagi deh 100 lembar. Jadi gue belinya kemarin 200 lembar. Sekarang tadi malam gue beli 200 lembar. Aku mau tahu nih kira-kira alasan lu ngambil saham Starbucks kenapa sih? Kenapa nggak saham yang lain? Ya tentunya ada alasannya bro. Ya lo tau lah kan beberapa perusahaan terutama yang makanan-makanan kayak gini kan, makan-makan minuman ini kan sempat drop nih bro waktu COVID. Nah jadi mungkin gue sih lo harus kenal dulu nih Starbucks ini kan sebagai tempat bukan hanya untuk membeli kopi aja, ya kan? Tapi kenapa enggak kita coba membeli saham kedai tersebut gitu loh. Daripada lo cuma beli-beli minumannya aja bro, mending lo beli sahamnya sekalian. Jadi saham Starbucks ini
bisa juga disebut sebagai Starbucks Corporation, bro. Starbucks Corporation ini dikenal dengan perusahaan benefit, bro. Kenapa? Jadi gini, kamu misalnya nih, lu beli saham Starbucks senilai 156 ribu US dollar pada 10 tahun yang lalu. Oh, harga 10 tahun yang lalu Iya, segitu. segitu. Nah, mungkin hari ini lu duduk sama gue, bro. Lu mungkin udah nggak duduk di sini sih. Lu ini udah punya jutaan dolar di hari ini, bro. Karena hari ini ya lu bayangin aja lah dulu lah kenaikannya Bayangin, berapa. bro. Ya, lu bayangin Gitu, lah. buat apa? Lu bayangin ya. Ya udah, Oke ya. Jadi ya tahun 2010 ini setelah gue baca dari pergerakan harga sahamnya, tahun 2010 ini harga sahamnya lagi di 15,8 dolar per lembar. Per lembar sahamnya. Nah, untuk tahun 2020 sendiri itu harganya lagi di 107. Naik ke 107. Nah, lu bayangin dah 15 ke 107. Lu bayangin lagi. Nah, itu banyak kan, bro. Lu udah Itu punya selama 10 tahun. selama 10 tahun, bro. Nah, itu memang untuk jangka panjang itu harga tersebut naik. Dan juga naik ya, bro ya. Apa sih yang bikin juga salah satu alasan gue kemarin gue beli saham Starbucks. Jadi saham Starbucks ini melesat naik, bro, mengingat kinerja keuangannya yang mumpuni. Mumpuni dalam artian apa ya? Lu lihat aja lah pada tahun 2019 aja Starbucks ini mencetak pendapatan 26,50 miliar US dollar, bro. Lu bisa lihat terus tumbuh dibanding tahun sebelumnya itu adalah 24,72 miliar US dollar. Kini Starbucks juga tercatat yang memiliki sekitar 33 ribu gerai di seluruh dunia ini, bro. Itu naik banget, bro. Itu sangat bagus untuk lo beli. Sangat bagus lo Jadi beli. lu sekarang nyuruh gue beli saham. Ya lu beli saham lah, bro. Lu sekali-sekali lu beli saham, ya kayaknya kan? trading mah. Lah lu kan harus ada investasi juga, bro. Lu harus ada investasi yang long term, yang jangka panjang, bro. Jangan cuma untuk daily terus. Ya emang dailynya 10 juta, bro. Ya sekali-sekali lah lu belilah untuk saham ya. Mungkin lu kan mungkin dalam hati lu nih bertanya nih, kenapa sih lu beli saham, kan itu kan lagi jelek, ya kan? Itu kan lagi drop. Saham Starbucks kan drop. Ya emang ya istilahnya saham Starbucks ini kemarin ini mengalami hal yang sama dengan perusahaan yang lain, bro. Jadi saham-saham Starbucks ini pun mendapat pukulan besar tahun lalu. Itu habis-habisan mereka, bro. 2020. Tahun 2020. Itu drop memang. Ya terutama ya karena lokasi kedai yang tutup sementara ini di seluruh dunia kena pandemi, bro. Jadi pandemi COVID ini sangat berpengaruh terhadap perusahaan seperti ini. Tapi kekuatan mereknya ini ditambah dengan kebutuhan orang-orang dengan kopi ya, seperti lo kan perlu banget kopi ya, seperti nama kita juga Kopi Trade ya. Ini telah memberikan dorongan yang signifikan bagi Starbucks saat toko-toko mereka kembali dibuka, bro. Jadi lu bayangin dah, lu nggak ketemu orang nih dalam setahun nih. Terus lu pengen banget ketemu. Bayangin nggak ketemu orang Dan selama setahun, bro. Gue bayangin. Dan lu hobi sama dia. Ya kan? Ngeri banget. Iyalah lah. Akhirnya lu nih lihat itu sehingga lu pengen banget ketemu. Dan finally sekarang harga untuk Starbucks tersebut udah dibuka lagi. Enggak, gini deh. Yang kalau lu nyaranin, lu rekomendasi ke gue bahwasanya beli saham Starbucks. Beli saham Starbucks, bro. Kalau misalkan gue beli di harga sekarang, kira-kira estimasi waktunya berapa? Kemudian gue bisa dapat income berapa? Nah, kalau gue sendiri mau saranin lu nih ya. Jadi lu beli sekarang, harga sekarang ini lagi murah, bro. Harga sekarangnya ini lagi di 107, lagi di 107 dolar per lembarnya. Itu nggak cukup ketinggian, karena kan lu bilang tadi katanya harga naik terus. Ya enggak lah, ya kan lu kan belinya kan 107, bro. Lu beli 107, ya targetnya gue sih udah pasang take profit ya. Gue udah pasang take profitnya itu di 125 dolar per lembar, bro. Jadi gue kemarin belinya 200 lembar tadi malam gue beli 200 lembar. Dan juga target keuntungan gue sih, bro ya, kemarin kan modal gue kan dari 500 juta nih. Jadi gue beli 2, itu range keuntungan gue sih sekitar 54 juta. Itu udah 54 juta, itu udah kompleks banget ya. dalam waktu ya kisaran 3 sampai 4 bulan lah. 3 sampai 4 bulan. Wah, kalau gitu mah gue mending trading kali. Ya istilahnya ini, bro, lu harus ada investasi yang udah pasti aman, bro. Ini gue nih tawarin nih Starbucks. Starbucks ini bagus banget, bro. Kenapa? Karena Starbucks ini kemarin dia, bro,
menguji format baru bro di toko-toko mereka, yaitu adalah Starbucks Now. Apa itu Starbucks Now? Jadi operasi gerai-gerai ini baru diaktifkan secara digital bro. Dan juga berstandar pada kemampuan teknologi perusahaan yang kuat untuk memenuhi pesanan. Jadi kita kan lagi di zaman-zamannya social distancing nih. Nah jadi melalui Starbucks Now ini lu udah bisa dapat kopinya tersebut gitu loh. Jadi lu nggak harus berhadapan dengan orang. Jadi kopinya nanti datang sendiri. Oh, jadi kalau itu lu beli 54 juta selama 6 bulan. Selama 3-4 bulan sih bro. Gua sih targetnya 3-4 bulan. 34 bulan gila lu. Jadi kemungkinan 3-4 bulan. Oh. Jadi mungkin nanti kalau misalnya harganya udah capai ke 120 di bulan ketiga, mungkin gue udah liquid bro. Terus sekarang kenapa lu bisa optimis bahwasanya dalam kurun waktu 3-4 bulan harga bisa ke situ? Ya gue sih yakin sih bro, karena gue melihat dari earning per share-nya yang kemarin. Biasanya yang lu bilang kan karena digital tadi ya, gitu ya. Ada IPS-nya kan. Nah jadi ini berdasarkan panduan laba per sahamnya bro, bahwa Starbucks ini diperdagangkan 37 kali laba lipat bro. Jadi ini banyak banget. Jadi hal ini terbilang menarik bro, mengingat kualitas bisnis Starbucks ini yang tinggi. Jadi lo bisa tahu lah bahwa Starbucks ini kedepannya naik. Dan juga ada beberapa juga rencanakan bahwa akan dibuka 600 juga bro. Ada 600 toko baru di Tiongkok sendiri. Ini tentunya akan menjadi pendorong utama untuk pertumbuhan di masa mendatang gitu. Karena untuk target tahun 2030 yang menurut CEO-nya Starbucks si Patrick Grismer bro, dia ini mengatakan bahwa perusahaan ini akan menjangkau sekitar 55.000 toko di 100 negara. Nah tentunya bagus dong. Tentunya bagus lah untuk proyeksi ke depan bro. Proyeksi ke depan untuk investasi zaman sekarang, zaman now bro. Lu masih muda kan, harusnya mulailah untuk investasi yang seperti ini gitu. Lu tuh nggak perlu sewa orang kan, lu nggak perlu buka kedainya, lu nggak perlu bayar karyawan, lu nggak perlu pusing-pusing lu bikin kopinya, tapi lu punya sahamnya bro. Lu bisa coba lah, lu belilah, lu withdraw dulu lah yang punya lu itu. Terus cara belinya gimana nih? Nah jadi untuk cara belinya lu harus lihat dulu. Jadi kan kita kan start untuk transaksinya kan di jam Amerika ya, untuk saham Amerika. Nah, jadi lu lihat dulu karena kan harganya kan lagi di 107 untuk trennya memang masih tren bullish, bro. Yang kayak lu bilang tadi, tren bullish itu untuk tren naik. Nah, mungkin lu bisa coba lu beli. Caranya gimana kan? Mungkin kan lu nanya lu nanti mau deponya di berapa. Nah, lu bisa japri gue, bro. Gue pakai aplikasi apa untuk investasi Starbucks ini. Jadi lu langsung japri gue aja, nanti gue langsung bantu lu untuk beli saham Starbucks. Kira-kira lu mau beli berapa lembar nih bro untuk sahamnya bro? Lu beli berapa kemarin? Gue beli 200 lembar bro. 200 lembar kemudian dengan 54 juta dalam 3-4 bulan. 3-4 bulan. Wah kalau gue mau beli 2 kali lipat lu deh. Lu beli 400 bro. Hah? Jadi lu mau mengalahkan rantai gue kah Oh bro? iyalah. Gue juga pengen kali punya istri 5 kayak lu. Jangan buka-buka kartu lah di sini, kasihan. Ya, jadi buat teman-teman nih, kita mau saranin ya jadi yang untuk para investor saham dan juga buat teman-teman yang pengen tahu, yang lagi bingung mungkin ya mau beli saham apa sih. Nah mungkin teman-teman bisa coba untuk beli saham Starbucks, karena saham Starbucks ini ya proyeksinya bagus ya bro Irfan ya. Untuk saham Starbucks ini bagus. Jadi yang mau investasi yang istilahnya yang pasti untung nih, mungkin kan teman-teman kan banyak kan tanya, wah investasi yang pasti untung apa sih? Ya udahlah ya harus lewat ini, ya harus investasi seperti ini sekarang. Sekarang kan lu istilahnya mau buka ya, bukannya gue mau bilang apa ya, yang orang udah buka usaha ya istilahnya, lu mau buka ribet lu bro, lu harus mulai dari nol lagi. Yang penting lu lagi udah buka sahamnya yang lagi naik-naiknya, perusahaan yang lagi naik-naiknya, atau earning per share-nya lagi bagus. Memang kalau kita bicara saham sih, saham itu mengajarkan kita untuk belajar tidak berbuat apa-apa. Iya betul banget. Oke. Sip ya, jadi
Mungkin sampai di sini dulu ya buat teman-teman Copy Trade, sahabat Copy Trade. Sampai saat di sini dulu untuk sharing-sharing kita. Jadi untuk next week ya, jadi kita mungkin mau nih teman-teman komen di bawah, komen di channel YouTube kita, jangan lupa juga di like ya, jangan lupa di subscribe. Yang pengen mau nanya-nanya apa tentang teknikal, tentang emas, gimana cara trading emas, atau teman-teman mau nanya gimana sih cara trading saham, atau misalnya bagaimana sih caranya mau beli saham. Nah itu teman-teman bisa komen di bawah, nanti kita coba bahas di episode berikutnya. Ya, jadi kita upload sekali setiap 1 minggu sekali. Jadi buat teman-teman nanti yang mau kita untuk ke depan kita bahas apa, kayaknya lebih baik kita serahin sama teman-teman aja yang pilih ya. Iya, Atau kita yang benar. siapin materinya. Ya kalau misalnya ada teman-teman yang komen, pengennya sih teman-teman yang komen gitu loh, biar enak kita untuk ngebahasnya. Oke. Oke.